Halo anak-anakku yang terkasih dalam Kristus. Selamat pagi, berkah dalam. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua tetap sehat dan terhindar dari segala penyakit. Ingat, tetap patuhi protokol anjuran dari pemerintah. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan kita dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti biasanya. Nah, anak-anak yang terkasih, pada pertemuan kedua kemarin Pak Theo sudah menyampaikan materi tentang mengembangkan materi karunia Allah. Nah, untuk materi pembelajaran yang ketiga hari ini, Pak Theo akan menjelaskan tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Nah, anak-anakku, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menciptakan kami sebagai laki-laki dan perempuan semartabat, secitra dan sederajat. Sekalipun kami memiliki kekhasan dan perbedaan, Engkau tetap menghendaki kami bersatu dan saling melengkapi. Engkau mencintai kami dan memanggil kami untuk senantiasa saling membantu dan mengembangkan, sehingga kami semakin sempurna. Berkatilah kami ya Tuhan, supaya kami tidak kenal lelah, selalu mengusahakan yang terbaik dan menjunjung martabat satu sama lain sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Pada usia remaja, dalam nama Bapa dan Putra mengalami pertumbuhan jasmaniah dan rohaniah yang sangat besar. Mereka mengalami adanya dorongan-dorongan dan daya-daya tertentu dalam dirinya, khususnya daya tarik terhadap lawan jenis. Daya tarik terhadap lawan jenis ini sering belum disadari secara penuh oleh para remaja sebagai hal yang luhur, indah, wajar, dan manusiawi. Ketidaktahuan dan ketidaksadaran akan adanya dorongan dan daya tarik terhadap lawan jenis ini dapat menyebabkan remaja tidak pandai menempatkan diri dalam pergaulan antar jenis. Bahkan pergaulan antar jenis di kalangan para remaja sering menyimpang. Karena itulah, para remaja memerlukan bimbingan agar mereka memiliki pengetahuan dan kewanitaan serta daya tarik terhadap lawan jenis. Dengan demikian, para remaja dapat menghargai dirinya sendiri dan lawan jenisnya, yaitu pria atau wanita, sebagai ciptaan Tuhan yang indah, luhur, dan suci. Nah, anak-anakku, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, melalui dialog peserta didik dapat menginventarisir bentuk-bentuk pelanggaran terhadap martabat yang sering terjadi dalam masyarakat kita. 2. Melalui diskusi peserta didik dapat menjelaskan ajaran gereja tentang sifat saling melengkapi dalam relasi antara laki-laki dan perempuan. 3. Melalui membaca kitab suci, peserta didik dapat menjelaskan ajaran kitab suci tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Misalnya dalam kitab Kejadian 2 ayat 18 sampai 23. Yang keempat, melalui permenungan, peserta didik dapat menuliskan refleksi tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Dan yang terakhir, melalui refleksi iman, peserta didik dapat membuat doa syukur sebagai ungkapan syukur atar hati dirinya sebagai laki-laki dan perempuan yang saling melengkapi dan sederajat. Nah, anak-anakku, sebagai referensi, silakan anak-anak membaca artikel tentang adat mengondisikan perempuan di bawah pria. Silakan membuka buku pegangan anak-anak di halaman 35. Silakan
baca artikel tentang adat mengondisikan perempuan di bawah pria. Nah, anak-anak aku yang terkasih, mari kita buka kitab suci. Silahkan anak-anak membuka kitab suci Kejadian 2 ayat 18 sampai 23. Mari kita baca bersama-sama. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Saya akan membuat teman yang cocok untuk membantunya." Maka Tuhan mengambil sedikit tanah dan membentuk semua jenis binatang dan burung. Kemudian Tuhan membawa segalanya kepada manusia itu untuk mengetahui nama yang akan Dia berikan kepada binatang dan burung. Begitulah cara setiap hewan dan burung mendapatkan namanya. Pria itu memberi nama kepada semua binatang dan burung, tetapi tidak ada dari mereka yang bisa menjadi teman yang cocok untuk membantunya. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tertidur nyenyak. Ketika sedang tidur, Tuhan mengambil salah satu tulang rusuk orang itu dan menutupnya dengan dagingnya. Dari tulang rusuk itu, Tuhan membentuk seorang wanita, kemudian membawanya ke pria itu. Lalu pria itu berkata, "Ini dia, orang yang sama dengan saya, tulang dari tulang saya, dan daging dari daging saya. Saya memanggilnya seorang gadis, karena dia mengambil dari seorang laki-laki." Nah, anak-anakku, banyak orang bila berbicara tentang kesederajatan antara perempuan dan laki-laki sering terbatas pada masalah pembagian tugas atau fungsi. Maka banyak orang begitu yakin bahwa kepala keluarga itu harus seorang bapak, sekalipun sang bapak itu pengangguran dan berjuang mati-matian mencari nafkah untuk sang istri, tetapi bapak adalah sebagai kepala keluarga. Nah, sedangkan ibu bertugas beres-beres rumah dan sebagainya. Banyak laki-laki ketika berbicara soal kederajatan lebih berfokus pada apa yang seharusnya seorang perempuan perbuat baginya, dan sebaliknya perempuan berpikir apa yang seharusnya laki-laki perbuat baginya. Nah, selama manusia berpikir seperti itu, maka kesederajatan sulit diwujudkan. Sebaliknya, kesederajatan akan terwujud bila orang berpikir secara baru. Pikiran baru itu adalah ketika laki-laki mampu berkata, "Perempuan diciptakan Tuhan sebagai penolong saya." Berarti dia itu adalah bukti cinta Tuhan pada saya. Tuhan menghendaki saya berkembang lewat bantuan Dia. Maka saya akan menghormati dan melakukan apapun yang terbaik bagi Dia. Bila saya menghormati dan mengasihi Dia, saya pun mencintai Tuhan. Demikian pula sebaliknya, perempuan berkata, "Saya diciptakan Tuhan sebagai penolong Dia, maka saya akan menghormati dan melakukan apa saja yang terbaik bagi Dia, sebab hal itu merupakan wujud saya mengasihi Tuhan." Pikiran-pikiran semacam itu dapat diwujudkan melalui contoh berikut. Remaja laki-laki tidak akan merasa gengsi bila terbiasa mau membantu keluarga seperti mencuci piring atau masak. Nah, panggilan Tuhan atas laki-laki atau perempuan adalah masing berkembang dan memperkembangkan diri menjadi laki-laki sejati dan perempuan sejati. Laki-laki dan perempuan saling melengkapi satu sama lain. Sifat korektif itu sangat jelas dalam bentuk pria dan wanita, tetapi juga kelihatan dalam seluruh kemanusiaannya, seperti perasaan, cara berpikir, dan cara menghadapi kenyataan, termasuk Tuhan. Tuhan mengatakan, "Tidak baik kalau wanita itu sendiri seorang diri saja.
Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kejadian 2 ayat 18. Laki-laki dan perempuan diciptakan bukan pertama-tama sebagai tuan dan hamba atau atasan dan bawahan, tetapi rekan yang sepadan. Tuhan dan tanggung jawab yang diberikan kepada keduanya sama. Nilai karya dan peran mereka pada karya Allah pada umumnya tidak berbeda. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Sabda Allah berbunyi, "Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Kejadian 1 ayat 26. Dan yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kejadian 1 ayat 31. Menunjukkan perbedaan manusia dengan ciptaan lain. Sabda itu menunjukkan keistimewaan mereka sebagai laki-laki dan perempuan di antara semua ciptaan, bukan perbedaan mereka sebagai laki-laki dan perempuan. Nah, anak-anak yang terkasih, pada pertemuan ketiga hari ini Pak Theo akan memberikan tugas yang terdiri dari 4 soal. Yang pertama, bagaimana ciri kepribadian dan kewanitaan? 2. Apakah laki-laki dan perempuan itu sama? Mengapa kok bisa sama? Silahkan dijelaskan. Yang ketiga, mengapa perempuan dan laki-laki dikatakan sederajat? Yang keempat, mengapa Anda menerima dirimu sebagai laki-laki atau perempuan? Nah, anak-anakku, silahkan kerjakan keempat soal tersebut dengan baik dan sesingkat mungkin. Kemudian setelah selesai mengerjakan, bisa dikirim di classroom. Untuk cara mengerjakan, anak-anak bisa mengerjakan melalui Microsoft Word, kemudian dikirim di classroom, atau anak-anak bisa mengerjakan di kertas kemudian difoto lalu dikirim di classroom. Silahkan, bebas. Yang penting anak-anak mengirim tugas pada pertemuan ketiga hari ini. Baik anak-anak yang terkasih, mungkin cukup itu saja materi yang Pak Theo sampaikan tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Silakan anak-anakku kerjakan tugas yang telah Pak Theo berikan semaksimal mungkin dan sesingkat mungkin. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah dan Maha Baik, kami mengucap syukur atas karunia yang telah Engkau berikan kepadamu. Ya Tuhan, kami telah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tema kesetaraan laki-laki dan perempuan. Semoga kami dapat memaknai kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam diri kita masing-masing. Ya Bapa, kami juga memohon kepadamu, semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, sehingga kami dapat mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah seperti biasanya. Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami haturkan kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anakku. Tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi anjuran protokol dari pemerintah. Jaga jarak, jangan lupa pakai masker dan selalu cuci tangan. Terima kasih, berkah dalam.